Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfani Syafriuddin akan membacakan materi tentang naskah-naskah filologi Islam di Indonesia. Pengertian filologi. Secara harfiah, filologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu philos yang artinya teman dan logos yang artinya pembicaraan atau ilmu. Sementara itu, kata filologi secara istilah digunakan sebagai penyebutan untuk keahlian yang diperlukan untuk mengkaji peninggalan tulisan yang berasal dari kurun waktu yang lama. Tujuan filologi mengungkapkan berbagai informasi isi naskah untuk kemudian disampaikan atau dikomunikasikan kepada masyarakat masa kini dan masyarakat yang akan datang dalam upaya memperkaya wawasan budaya dan mengambil kebijakan leluhur kita yang terjadi di masa lampau. Keragaman kandungan naskah-naskah dan eksistensi naskah Arab Nusantara. Berdasarkan data yang tercatat, naskah tulisan tangan yang dimiliki bangsa Nusantara tidak kurang dari 5.000 naskah dengan 800 teks yang terdapat di saentoro jagat. Adapun isi atau kandungan teksnya berkisar pada beberapa aspek kehidupan antara lain sejarah, hukum, adat istiadat, kehidupan sosial, obat-obatan, kehidupan beragama, filsafat, moral, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita ingin memperinci kandungan naskah tersebut, kita dapat memasukkan aspek lainnya seperti bahasa, tafsir, fikih, dan sederet karya mistik Islam lainnya. Beberapa judul naskah dapat memberikan gambaran kandungan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang satu, Hikayat Nabi Yusuf. Yang kedua, Hikayat Nuh. Yang ketiga, Hikayat Muhammad Hanafiyah. Yang keempat, Hikayat Ibrahim bin Azam. Yang kelima, Bustanus Salatin. Yang keenam, Siratal Mustaqim, dan lain sebagainya. Saya akan membacakan tabel berikut yang berisi gambaran persebaran keberadaan naskah beraksara dan sekaligus berbahasa Arab. Yang pertama, Perpustakaan Nasional di RI Jakarta mendapatkan jumlah naskah 1000-an. Yang kedua, Dayah Tanoh AB Saulemeum Aceh terdapat 3.500 jumlah naskah. Kemudian yang ketiga, Universitalis Bibliotheek Leiden Belanda terdapat 500 jumlah naskah. Yang keempat, Museum Islam Kuala Lumpur, Malaysia terdapat 700-an jumlah naskah. Yang kelima, South Africa Cultural Museum terdapat 6 jumlah naskah. Yang keenam, Amerika Philosophy terdapat 1 jumlah naskah. Urgensi filologi pada penggalian khazanah pengetahuan Islam. Kita tentu yakin bahwa khazanah Islam tidak hanya ditulis dalam bahasa Arab dan Melayu saja, melainkan juga dalam bahasa Nusantara seperti bahasa Jawa, Sunda, Bugis, dan lain sebagainya. Hal ini di satu sisi menandakan betapa intensnya penyebaran Islam di kawasan Nusantara, dan di sisi yang lain mengindikasikan betapa luas dan kayanya materi naskah kita. Dalam hal naskah-naskah keagamaan, sebagaimana dinyatakan oleh Oman Fatur Rahman, tampak bahwa jumlah naskahnya kelihatan lebih menonjol, terutama karena terkait dengan proses islamisasi di Nusantara yang banyak melibatkan para ulama produktif di zamannya. Data-data yang dijumpai umumnya memberi penjelasan bahwa naskah-naskah keagamaan tersebut ditulis oleh para ulama, terutama dalam konteks transmisi keilmuan Islam, baik transmisi yang terjadi antara ulama Melayu Nusantara, di mana Nusantara termasuk di dalamnya, dengan para ulama Timur Tengah, maupun antar ulama Nusantara itu dengan murid-murid di berbagai wilayah. Dua pola transmisi keilmuan yang terjadi di wilayah Nusantara membentuk dua kelompok bahasa naskah. Yang pertama, naskah yang ditulis dalam bahasa Arab, dan kedua, naskah yang ditulis dalam bahasa daerah. Dalam perkembangannya, jumlah naskah tersebut kemudian semakin membengkak dengan adanya
tradisi penyalinan naskah dari waktu ke waktu, baik yang dilakukan oleh murid-murid yang kepentingan belajar maupun yang dilakukan oleh tukang-tukang salinan untuk kepentingan komersil. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.